Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, amin. Hari ini saya hadir lagi. Saya ingin sharing tentang kegiatan saya hari ini. Kali ini video saya diawali dari pergi potong rambut suami saya, dikarenakan saya juga mau jemput kue ulang tahun untuk anak saya yang pertama. Dikarenakan hari ini tanggal 25 Juni dia itu ulang tahun. Tapi maaf ya teman-teman semua, saya baru sempat edit dan posting video hari ini. Sebetulnya ini itu video di hari tanggal 25 Juni, hari Sabtu. Tapi dikarenakan saya ada kesibukan di dunia nyata, jadi saya baru sempat hari ini. Dan itu dia mbak-mbaknya yang tempat saya pesan kue. Saya itu pesan kue selalu sama mbak itu ya teman-teman, karena kuenya itu selain enak, lembut dan sesuai lah seperti yang saya inginkan. Dan ini suami saya lagi potong rambut. Sebenarnya dari rumah tadi kami hanya ingin pergi jemput kue ulang tahun, tapi karena saya lihat rambut suami saya itu udah terlalu panjang, jadi saya ajak suami saya mampir dulu ke tempat cukur rambut. Jadi sambil nunggu kakak pengantar kuenya datang, kami pun cukur rambut. Di saat cukur rambutnya setengah jalan, kakak yang tukang buat kue ultahnya sudah datang, jadi kami janjiannya di tempat cukur rambut ini aja. Dan inilah dia kue ulang tahunnya. Dan sekarang setelah suami saya selesai potong rambut, kami pun lanjut menuju pulang ke rumah. Sambil di perjalanan saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, bunda-bunda semua yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jika ada kritik dan sarannya teman-teman semua boleh tuliskan di kolom komentar, karena kritik dan saran teman-teman semua itu sangat-sangat berguna untuk saya, agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah saya udah sampai rumah. Sesampainya di rumah saya mau cek dulu kuenya, apakah ada yang rusak atau ada yang kurang. Ternyata alhamdulillah semuanya pas, semuanya sesuai seperti pesanan saya. Dan inilah penampakan atau bentuk dari kue ultahnya anak saya. Ini ulang tahunnya anak saya yang tua ya bun ya. Kemarin kan ulang tahunnya anak saya yang nomor 2, dan sekarang ulang tahunnya anak saya yang nomor bukan yang nomor sih, tapi yang pertama maksudnya. Ini udah sore ya bun ya, sekarang anak-anak udah pada ngumpul. Saya itu kalau ulang tahun nggak pernah rayain gede-gedean ya bun ya. Setiap anak saya ulang tahun saya hanya beli kue dan nanti dipanggil teman-temannya atau keponakan-keponakan saya. Cukup mereka bernyanyi, tiup lilin, dan makan-makan kue. Karena kalau dirayain budgetnya nggak ada ya bun ya, karena sesuaikan dengan kondisi yang ada di saat ini. Semoga suatu hari nanti saya bisa merayakan ulang tahun anak saya, amin. Setelah anak-anak selesai makan kuenya, tiup lilinnya, sekarang saya mau lanjut ke samping rumah. Saya ingin semprot-semprot ini tanaman saya. Ini itu cabai saya ya bun ya. Sebetulnya cabai ini sudah cukup tua, harusnya dicabut dan diganti dengan yang baru. Tapi karena berhubung cabai sekarang mahal dan cabai saya ini masih berbuah, terus saya lanjut aja, karena bibit yang baru pun belum tumbuh. Saya baru membibitkan cabainya beberapa hari lalu ya bun ya, jadi belum tumbuh. Terus cabai ini saya semprot-semprot aja, dan saya selalu kasih pupuk agar bisa berbuah seperti biasa, walaupun tidak sebagus pertama. Tapi wajar ya bun ya, cabai ini juga sudah lumayan tua. Ini memang seharusnya sudah diganti. Sebetulnya cabai ini bisa tahan lama ya bun ya, cabai rawit ini. Tapi jika ingin tahan lama kita harus tanamnya langsung di tanah, tidak di polybag. Kalau di polybag ini umurnya hanya paling bertahan 1 tahun ya bun ya. Hanya karena samping rumah saya itu tidak mencukupi tempat, jadi saya menggunakan polybag agar bisa tumbuh banyak gitu. Kalau langsung ke tanah kan samping rumah saya ini hanya beberapa meter bun sisanya. Kalau diturunkan ke tanah atau tanamnya di tanah, nanti nggak bisa nanam yang lainnya, karena saya kan banyak tanaman-tanaman lainnya. Tapi alhamdulillah nanti
perlahan-lahan saya akan menanam di tempat lain ya bun ya, dikarenakan saya sudah ada lahan di tempat lain masih dekat bun dari rumah, hanya saja belum resmi ya bun ya, belum selesai saya urus surat-suratnya, tapi alhamdulillah tanahnya sudah saya beli, tinggal mengurus surat-suratnya aja. Jika nanti semuanya udah selesai, mungkin perlahan satu persatu tanaman saya akan saya tanam di sana. Nanti bunda-bunda bisa lihat karena saya akan sharing lagi di YouTube. Maaf ya teman-teman, saya tidak bermaksud untuk pamer atau untuk gimana ya, hanya saja ingin sharing. Dan ini bibit delima. Mungkin nanti bun yang akan saya tanam pertama di sana itu bibit delima, bibit kurma, dan bibit tin. Kalau cabai-cabai saya masih tanam di samping rumah ya bun ya, karena di situ kan belum ada rumahnya, lahannya masih kosong, belum ada yang memperhatikan. Takutnya nanti kalau cabai taruh di sana kita nggak memperhatikan, takutnya dicakar-cakar ayam atau binatang-binatang lainnya. Jadi kalau cabai saya tanamnya masih di dekat rumah, kalau tanaman-tanaman besar lainnya mungkin saya pindahkan ke sana. Ini itu adalah bibit black spot ya bun ya. Bunda-bunda di rumah atau teman-teman di rumah ada yang tahu nggak bibit black spot itu seperti apa? Apa udah ada yang pernah makan buahnya? Kalau saya jujur aja belum pernah ya bun ya, tapi banyak yang bilang yang sudah pernah makan, katanya buahnya itu enak bun, seperti puding coklat. Mudah-mudahan ini segera berbuah ya bun ya, agar saya bisa mencicipi buahnya. Setelah saya selesai menyemprot cabai atau tanaman saya lanjut pengen memakan alpokat ya bun ya, tapi ini alpokatnya sepertinya tidak begitu bagus dikarenakan isinya hitam dan masih rada-rada keras. Saya nggak tahu kenapa ya bun ya, ini pokoknya nggak bagus. Oh ya teman-teman, saya itu kan berencana ingin menanam pohon alpokat, tapi saya masih bingung jenis alpokat apa yang tidak sulit perawatannya. Jika teman-teman tahu atau punya saran, tulis ya di kolom komentar, kira-kira jenis alpokat apa yang tidak sulit perawatannya. Karena saya itu memang suka sekali buah alpokat, jadi berencana ingin menanam pohonnya. Setelah saya selesai membuat jus pokat, saya itu ingin menjahit bantal guling ya bun ya. Ini itu bantal guling saya udah pada lapuk, udah pada robek-robek, tapi kainnya ini udah nggak bisa dijahit ya bun ya. Walaupun dijahit ntar kalau keinjak atau dimainkan sama anak-anak langsung robek. Terus saya memutuskan untuk menggunakan rok kebaya, tapi rok ini nggak pernah dipakai ya bun ya. Ini juga bantal saya yang satunya udah robek, ini itu saya menggunakan kain spray ya bun ya. Dan ini dia rok kebayanya. Rok ini tidak bisa dipakai ya bun ya, juga tidak pernah digunakan maksudnya, karena saya itu beli kebayanya itu online bun, ternyata tidak sesuai seperti yang difoto. Jadi saya putuskan untuk menjadikannya kain bantal ya bun ya, bukan sarung bantal. Soalnya kan kalau sarung bantal beda ya bun ya, ini itu mau saya jadikan kain bantal karena kan kain bantal saya itu memang sudah lapuk, sudah tidak bisa digunakan. Jadi saya itu berencana jahit ini lalu nanti saya lapiskan dengan bantalnya, barulah saya pasang sarung. Bunda ikutin terus ya seperti apa kelanjutannya, jangan di skip-skip ya teman-teman nontonnya. Sedikit bercerita ya teman-teman, saya itu kalau punya bantal-bantal yang lapuk kainnya, saya itu menggunakan sarung bantal. Nanti sarung bantalnya itu langsung saya jahitkan, lalu barulah saya lapiskan dengan sarung bantal yang satunya lagi. Dikarenakan saya itu nggak tahu ya di sini yang menjual kain bantal, kain dan sarung bantal itu berbeda ya teman-teman. Kalau kainnya itu ya yang diisi kapuk, kalau sarungnya itu ya memang untuk sarung bantal. Gimana ya cara ngomongnya, saya sendiri bingung ya teman-teman. Ya pastinya kalau bunda-bunda di rumah pasti paham. Kalau teman-teman yang nggak paham ya udah lihatin aja. Nanti pasti teman-teman setelah menonton videonya itu bisa jadi paham. Maaf ya teman-teman kalau saya ngomongnya masih belepotan dan masih berantakan, karena saya akan terus belajar. Dan inilah dia setelah selesai saya jahit ya teman-teman, lalu saya balikin karena saya akan memasangkan ke dalam bantal, bukan ke dalam bantal, maksudnya saya akan memasukkan bantal. Ngomong aja nggak beres ya bun ya. Dan inilah bun ya, saya akan masukin bantalnya. Lihat ya prosesnya, sepertinya ini lumayan bagus ya bun ya.
Setelah bantalnya saya masukin ke dalam Bun, sepertinya cocok dan lumayan bagus. Tapi saya kebingungan ya Bun ya untuk menutup kepalanya. Kepala kiri kanannya ini Bun, saya itu bingung nanti menutupnya bagaimana. Entah saya jahit langsung, entah gimana nanti ya, lihat nanti aja ya Bun ya. Dan ini masih ada satunya lagi ya Bun ya yang belum selesai. Mungkin saya lanjut besok dikarenakan hari ini saya mau ada acara pewiritan. Ini juga robek ya Bun ya. Ini kemarin saya menggunakan spray yang sudah robek. Saya jahitkan juga seperti yang tadi, tapi spraynya juga udah lapuk. Dan ini dia Bun ya bantal yang saya jahitkan sarungnya, karena bantal di dalamnya itu udah robek-robek kainnya. Nanti ini saya lapis sarung ya Bun ya. Saya itu kalau punya bantal robek seperti ini ya Bun ya, sayang kalau dibuang.